Sahabat Hikmah, beberapa waktu lalu awan panas Gunung Semeru Lumajang, Jawa Timur membumbung tinggi. Warga yang panik berlarian menyelamatkan diri, menghindari paparan awan panas dan debu vulkanis dari gunung tertinggi di Jawa tersebut. Dusun Kampung Renteng, Desa Sumberwuluh, Kecamatan Candipuro, Lumajang, Jawa Timur, jadi salah satu titik yang terparah. Material abu vulkanik menimbun ratusan rumah yang ada di kawasan ini. Beberapa kendaraan juga terjebak hingga rata dengan tanah. Pada proses evakuasi, petugas tim SAR gabungan berhasil menemukan korban awan panas. Korban merupakan sekeluarga yang ditemukan bertumpuk di satu titik, tertimbun material abu vulkanik. Kondisi saat ditemukan ketiga korban bertumpukan, yang diduga merupakan bangunan rumah yang tertimbun abu vulkanik sedalam 1 meter. Korban merupakan satu keluarga, yakni ayah dan 2 anaknya. Diketahui bernama Mistono, 45 tahun. Wildan, perempuan 13 tahun, dan Talita, 16 tahun. Setelah berhasil diangkat, ketiga jenazah korban langsung dilarikan ke Rumah Sakit Umum Daerah Haryoto Lumajang. Dilaporkan masih terdapat 32 warga yang hilang dan belum ditemukan. Sementara itu, proses pencarian korban masih akan terus dilakukan ke sejumlah titik terdampak. Tim SAR terbagi menjadi 4 regu pencarian dan penyelamatan, serta mendorong pantauan via udara, demi memperkuat analisa titik rawan bencana susulan yang harus diantisipasi. Terdata 2.970 unit rumah rusak dari 6 desa di 2 kecamatan, yakni Candipuro dan Pronojiwo. Sementara data korban meninggal dunia mencapai 34 orang, 110 luka ringan dan 9 luka berat. Jumlah korban meninggal akibat letusan Gunung Semeru diperkirakan masih akan bertambah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'du. Saudara-saudara, para pemirsa Net TV yang saya cintai, Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita dapat bertemu kembali dalam sebuah program Hikmah di Balik Kisah. Mudah-mudahan program ini membawa banyak manfaat sekaligus pelajaran buat diri kita agar lebih hati-hati, lebih waspada, dan lebih mendekatkan diri lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara-saudara, para pemirsa, sebagaimana kita tahu, bencana seringkali terjadi di atas muka bumi ini. Tidak terkecuali di negara kita tercinta Indonesia, bencana yang datang silih berganti. Mulai dari banjir bandang, longsor, gempa bumi, lalu meletusnya gunung berapi. Itu semua merupakan bencana yang memang alam ini berjalan sesuai dengan sunatullah, sesuai dengan aturan dan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana pandangan Islam terhadap bencana? Para pemirsa yang saya cintai, ada 3 macam makna bencana yang terjadi di sekitar kita manusia. Pertama, bencana yang terjadi adalah merupakan ujian bagi orang-orang yang beriman. Kalau seseorang sudah melaksanakan perintah Allah, lalu menjauhi segala macam larangan-larangannya, Allah turunkan bencana di tengah-tengah mereka, maka ini merupakan ujian bagi orang-orang yang beriman. Dengan melalui ujian bencana tersebut, nilai-nilai keimanannya tentu akan makin bertambah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bencana oleh mereka dianggap sebagai sebuah ujian untuk menaikkan kualitas keimanan mereka. Sholatnya rajin, sedekahnya tekun, ngajinya giat, hidup jadi orang baik-baik. Lalu terjadi bencana di tengah-tengah mereka. Bencana tersebut merupakan ujian untuk menaikkan derajat nilai-nilai keimanannya.
Analogi sederhana para pemirsa. Kita tahu dalam sekolah misalnya, orang yang mengalami ujian adalah mereka yang ingin naik tingkatan, naik kelas. Maka untuk mendapatkan predikat naik kelas, siswa tersebut harus melewati apa yang disebut dengan ujian. Begitulah orang-orang beriman ketika hidup sesuai dengan ajaran-ajaran agama, lalu diberikan kepada mereka sebuah bencana, maka bencana itu dijadikan ujian untuk lebih meningkatkan kualitas imannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama. Yang kedua, teguran. Bencana alam yang terjadi di tengah-tengah masyarakat kita, bisa jadi itu merupakan teguran dari sikap kita sebagai manusia yang melampaui batas. Satu contoh misalnya, Islam menganjurkan untuk menggunakan sumber daya alam yang ada di bumi ini. Karena memang alam dan seluruhnya diciptakan, dibikin, dibuat, diperuntukkan oleh Allah bagi kelangsungan hidup manusia. Tapi ketika hal itu sudah melewati batas, melampaui batas-batasnya, maka bencana yang turun di tengah-tengah mereka boleh jadi ini merupakan sebuah teguran dari tingkah dan perilaku yang melampaui batas. Eksploitasi hutan yang besar-besaran tanpa memikirkan aspek kelestarian alamnya akan mengakibatkan longsor dan banjir. Kenapa? Tidak ada lagi space untuk tanah menyerap air hujan. Eksploitasi pertambangan yang dilakukan secara besar-besaran karena hanya ingin sekedar mengejar profit dan keuntungan misalnya, tanpa memikirkan dampak lingkungan, akan terjadi bencana di tengah-tengahnya. Bencana itu dimaknai sebuah teguran agar manusia menyadari perbuatan-perbuatannya lalu tidak mengulanginya untuk di masa-masa yang akan datang. Yang ketiga, bencana bisa saja dimaknai persekot, tanda jadi. Siksaan yang sesungguhnya adalah siksaan yang di akhirat. Tetapi ketika hidup di alam dunia, orang-orang itu sudah mendapat perskot. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Tanda jadi sebuah siksa sebelum siksa yang abadi di akhirat nanti. Kita berlindung kepada Allah dari bencana yang berupa perskot, siksa. Ketika manusia hidup jauh dari nilai-nilai ajaran agama, boleh jadi bencana semacam ini yang diturunkan oleh Allah persekot kepada dirinya sebelum siksa yang nyata di akhirat nanti. Belajarlah sejarah kita dari umat-umat terdahulu misalnya. Nabi Yahya alaihi salam ketika diutus oleh Allah menyampaikan nilai-nilai kebenaran, lalu umatnya menolak ramai-ramai. Apa yang terjadi? Allah kirimkan kepada mereka bencana, halilintar yang menggema, yang menghabiskan seluruh kaumnya. Karena itu kita seorang muslim hendaklah terus berada dan berjalan pada nilai-nilai kebenaran. Hidup tidak lain adalah untuk menyembah Allah secara totalitas. Hidup adalah untuk mengerjakan apa yang diperintah dan menjauhi apa yang dilarang. Kalau toh terjadi bencana di tengah-tengah kita, bencana itu tidak lain dan tidak bukan meningkatkan kualitas keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seluruh yang ada di alam ini terjadi dan berjalan sesuai dengan sunatullah. Aturannya tentu mengikuti kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab.